Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman seseorang itu bisa mempengaruhi suasana dan keadaan pada dirinya dan sekitar dirinya. Setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah juga menciptakan suasana dan keadaan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dengan segala keperluannya. Keadaan baik atau buruknya manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kasih sayangnya, dia menunjukkan cara kepada manusia sebagai asbab kebahagiaan dan kesuksesan berupa agama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan, namun kadang-kadang manusia menipu diri sendiri bahwa yang mendatangkan kebaikan itu adalah hasil usahanya. Sehingga bila keburukan yang datang, ia tidak bersabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Wa ma bikum min nikmatin fa minallahi summa idza masakumud durru fa ilaihi taj'aru. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl 53. Kebahagiaan dan kejayaan ada dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di balik penciptaan benda-benda ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di balik suasana dan keadaan ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara Rasulullah SAW yang akan mengubah hati manusia. Sebab manusia adalah makhluk dan hati manusia juga adalah makhluk. Segala kejadian yang pernah terjadi, yang telah dan akan terjadi bergantung dari amalan manusia. Pengaruh amalan manusia sangat besar karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebesar zarrah, baik di dunia maupun di akhirat. Jika orang itu beramal saleh, ia akan ditempatkan di jannah, di surganya Allah. Dan orang-orang beramal salah akan ditempatkan dalam neraka jahannamnya Allah. Keadaan dipengaruhi oleh amal, sedangkan amal dipengaruhi oleh iman. Bila iman betul, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Sebaliknya, bila iman rusak, maka amal manusia menjadi buruk dan amal ini akan terangkat ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali ke bumi berupa bencana. Dulu semua buah-buahan manis, tidak ada yang beracun dan berduri. Ketika Qabil menumpahkan darah di muka bumi dengan membunuh adiknya sendiri Habil, maka dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala mengubah buah-buahan itu, sebagian ada yang pahit, berduri dan beracun. Berapa banyak orang yang keracunan dan terkena duri hingga hari kiamat. Akibat ulah Bani Israel, sampai hari ini umat akhir zaman terkena dampaknya. Dulu hewan-hewan yang disembelih dagingnya tidak pernah busuk walaupun disimpan berhari-hari. Tapi akibat amalannya, daging akan membusuk dalam 3 hari saja tanpa diawetkan. Berapa banyak daging yang terbuang sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak ada perbuatan Bani Israel, tidak akan busuk daging. Dan seandainya tidak ada Hawa, tidak akan berkhianat seorang istri kepada suaminya. Begitu pula sejak Qarun laknatullah alaih menimbun-nimbun harta, sehingga hartanya menimbunnya dengan gempa bumi yang dampaknya hingga hari ini. Dari perbuatan manusia berpengaruh pada lautan, udara, sampai mempengaruhi lapisan ozon di atmosfer bumi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa akibat amalan buruk manusia, burung-burung pun menjadi kurus dan mati dalam sarangnya. Taharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Binatang tak pernah disebut-sebut sebagai biang keladi kerusakan bumi. Sejahat-jahat binatang tak akan menjadi penyebab kerusakan alam. Apa yang terjadi bila seandainya kerbau memiliki alat yang canggih untuk memenuhi kebutuhan perutnya?
tentu padang rumput dan aneka ragam tanaman akan habis untuk mengisi perutnya. Bila musang mempunyai radar untuk mendeteksi mangsanya dengan pesawat pemburu, tentu tidak ada ayam yang dibiarkan hidup di muka bumi ini. Apabila harimau memiliki tank dan berbagai perangkat canggih, mungkin makhluk-makhluk lain tidak diberi kesempatan untuk hidup. Andai kuda, kambing jantan, dan syarat dengan nafsu bisa menonton tayangan film atau gambar, siapakah yang sanggup membendungnya? Atau kambing-kambing betina pandai bersolek, bergaya, seksi, menentang dan merangsang lawan jenisnya. Bagaimana keadaan kehidupannya? Dan bagaimana pula anak-anak dan generasi mendatang yang akan lahir dari rahimnya? Pasti mereka akan benar-benar lebih sesat lagi dari hewan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Binatang tak mungkin menjadi manusia, betapapun cerdasnya ia. Meskipun si kancil mampu merekayasa angka-angka, si bunglon memakai topeng wajah manusia, atau si buaya yang arif bijaksana, tetapi manusia tidak sulit menjadi binatang, bukan karena kebodohannya, tetapi karena kebuasan hatinya. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bukumul ladina la yaqilun. Sesungguhnya binatang, makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang yang tidak mau mendengar, mengatakan dan memahami kebenaran. Kejahatan senantiasa didukung oleh nafsu. Tidak ada orang yang paling sesat kecuali orang yang menuruti kehendak hawa nafsunya. Segala potensi yang ia miliki digunakan untuk menyempurnakan hawa nafsunya. Telinga, mulut, matanya, bahkan pikirannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Semuanya untuk hawa nafsu. Ia tidak berjalan di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu keliru dalam menggunakan anggota badannya. Segala sumber daya manusia yang dimilikinya diletakkan tidak pada tempatnya. Iman diletakkan di kepala, bukan di dalam hati. Sehingga kepentingan akidah dijadikan kepentingan akal. Akhirnya ia stres memikirkan langit yang tak pernah bertiang. Diseminarkan, ada disimposiumkan, sehingga hanya bisa berandai-andai. Begitulah keadaan apabila hawa nafsu mendominasi hidup manusia yang secara fitrah sudah Islam, tunduk dan patuh kepada sunnatullah. Tapi dalam kehidupan irodiyahnya yang ia diberi kebebasan memilih, ternyata tunduk dan patuh serta mengabdi pada hawa nafsunya sendiri. Wala ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim wa hum an dzikrihim mu'ridun. Andaikan kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kebanggaan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Manusia ingin hidup bebas, tetapi tidak ada yang bisa hidup bebas. Barang siapa mengikuti peraturan, maka ia akan selamat, dan yang tidak ikut peraturan akan celaka. Orang yang meletakkan dirinya dalam tertib akan menjadi baik, dan kebaikannya akan dirasakan juga oleh orang lain. Sedang orang yang tidak mengikuti tertib akan celaka dan mencelakakan orang lain. Seorang pengemudi yang patuh pada peraturan lalu lintas akan selamat. Namun apabila ugal-ugalan, maka ia akan nabrak benda-benda di depannya atau terjerumus ke jurang. Sungguh sangat beruntung kita tidak diciptakan sebagai makhluk yang lain, binatang misalnya. Namun derajat manusia lebih rendah dari binatang jika tidak memiliki iman di dalam hatinya. Maka untuk makhluk yang bernama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya tanpa aturan.